Masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di hari ini hari Jumat, edisi siar kami hari Jumat tanggal 8 Maret ya, bertepatan dengan 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Kami hadir kembali membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh diikuti atau didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Insan Mesra, seperti biasanya setiap hari Jumat itu kita hadir di ruang dengar Insan Mesra di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA ya. Untuk hari ini kita materinya di seputar bab puasa ya, sekali lagi seputar bab puasa karena ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Dan baik Insan Mesra, untuk yang ingin berpartisipasi di acara ini atau ingin bertanya silahkan nantinya boleh gabung di layanan kita 0853 9535 0907. Kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah baik-baik Insyaallah baik-baik saja Ya. ya. Dan alhamdulillah ini sepertinya kita sudah di Jumat terakhir bulan Sya'ban, dan untuk menyambut bulan suci Ramadan, Ustadz sudah saya sampaikan ke Insan Mesra semuanya bahwa untuk materi kita kembali hadir di seputar bab puasa ya. Jumat kemarin kan tidak selesai Ustadz ya. Iya. Ya, untuk hari ini mudah-mudahan semuanya bisa tuntas ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan rezekinya, umurnya di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insan Mesra dimanapun berada, segala puja hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para insan Mesra, kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan Jumat kedua di bulan Maret ya, tepatnya tanggal 8 Maret 2024 insyaallah. Karena kita mendekati puasa Ramadan, maka alangkah baiknya pembahasannya seputar daripada pembahasan seputar masalah puasa. Iya. Namun biasanya sebelum puasa kadang kita bertanya-tanya, kapan sih puasanya? Kapan hari apa? Hari Minggu kah, hari Sabtu kah, hari Jumat kah? Kenapa enggak ditentukan saja? Ya, bagaimana betul. secara pandangan hukum Islam? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum dijelaskan hadis riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Kalau di riwayat Imam Bukhari yaitu nomor hadis 1906 sampai 1911 tentang ru'yatul hilal, melihat hilal. Ru'ya itu melihat, hilal itu bulan ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslimnya 1080 sampai 1000 berapa? 1081 dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk melihat hilal dulu. Maka dalam hadisnya asyahru tis'un wa ishruna lailah fala tasumu hatta tarahu fa in gum alaikum fa akmilu iddata 30. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari atau Muslim, jumlah bulan itu, jumlah hari di dalam hitungan bulan Islam itu 29. Maka janganlah kalian puasa sebelum kalian melihat hilal. Kalau kalian tidak bisa melihat hilal, baik karena mendung ataupun memang tidak muncul, fa'akmilu iddata 30, maka sempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Bukhari juga, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa khonasal ibhama fi tsalitsah. Jumlah hari dalam Islam itu Rasulullah mengisyaratkan dengan jari jemarinya dilepaskan semua. 1, 10, 2, 20, 3, 30. Ini fase pertama. Fase kedua seperti ini, 10, 20, kemudian dan melengkungkan jari jempolnya satu kali, berarti 29. Jadi jumlah hari, hitungan hari di dalam Islam
tidak kurang tidak lebih daripada 29 atau 30. 29 atau 30. Tidak ada 31 ataupun 28. Ini hitungan Islam. Lalu bagaimana supaya kita tahu bulan ini cuma 29 hari saja atau 30 hari? Maka di setiap tanggal 29, di setiap 29 hari ketika sudah maghribnya, andaikan hari ini 29 Sya'ban, maka nih kalau sudah terbenamnya matahari nih, terbenam matahari nanti malam ini maghrib, maka kalau hilal muncul maka berarti sudah masuk Ramadan. Tapi kalau hilal tidak terlihat, tidak muncul, maka genapkan bulannya menjadi 30 hari, 30 hari baru besoknya masuk Ramadan. Ini aturan secara syariatnya seperti itu. Hilal itu apa? Hilal itu bukan teman kita, saudara kita bukan, tetangga kita bukan. Hilal itu bulan muncul, karena perhitungan hari dalam Islam dihitung dari matahari bulan peredarannya. Nah, itu bulan paling ketika tanggal 1 itu 1/3 garis atau seperti seperti bulan sabit tapi kecil garis di pesisir laut atau di tempat-tempat ketinggian bisa dilihat. Kalau sekarang kan ada teknologi, bisa dilihat teropong. Iya. Nah, teropong itu kan ada yang bagian ngurusinya, ada yang bagian kemenag yang menugaskan meneropong hilal muncul tidak. Makanya kita biasanya kita belum menetapkan karena belum tahu ini. Nah, ini kapan sih ini? Nanti nunggu sidang isbat. Sidang itu isbat itu menetapkan satu Ramadan atau satu Syawalnya karena mereka meneropong. Biasanya kita di sini di Sulawesi Wita ya, waktu Indonesia Tengah. Betul. Lebih duluan 1 jam daripada WIB. Waktu Indonesia Barat, Jakarta, Jawa dan sekitarnya. Kebetulan yang ditugasin meneropong rata-rata di sana. Kita di sini sudah Isya, di sana baru maghrib. Iya. Setelah Isya kita di sini Sulawesi nggak langsung serta-merta sholat tarawih, tapi masih nunggu pengumuman di televisi ataupun di radio atau di HP, YouTube, gimana ini keputusannya. Nah, masih nunggu. Kenapa? Karena nunggu mereka baru meneropong. Meneropong kalau hilal muncul, maka berarti sudah masuk satu Ramadan. Kalau hilal tidak muncul, maka berarti bulan Syabannya digenapkan nanti satu malam lagi, satu hari lagi 30 baru besoknya Ramadan. Sama seperti penetapan satu Syawal ataupun penetapan Lebaran juga. Kapan sih Lebaran? Dilihat nanti pas tanggal 29 Ramadan, lihat ketika maghrib matahari terbenam, hilal muncul tidak? Kalau hilal muncul berarti bulan Ramadannya cuma 29 hari saja. Tapi fa'in gumma alaikum fa'akmilu iddata tsalatsina. Ketika kalau kalian tidak bisa melihat hilalnya, tidak muncul, berarti bulannya digenapkan menjadi 30 hari baru besoknya Lebaran. Sama penetapan puasa maupun Lebaran seperti itu. Nah, Ustadz, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah? Ya. Kan biasanya tidak bersamaan ya. Ya, biasanya tidak bersamaan dia. Mereka itu melihat dari mana, Ustadz? Kalau mereka itu biasanya mereka melihat daripada perhitungan, sistem perhitungan. Sistem perhitungan itu sistem hisab. Hisab itu sudah memperhitungkan kapan ininya. Maka mereka di dalam kitab Nihayatul Zain juga dijelaskan mana itu zakat puasa, bab puasa. Itu bab puasa. Itu di kitab Nihayatul Zain boleh. Nah, di sini mana itu syahadatu Abu Sami wa yajibu ala kulli man al-munajjam wal hasibu ay ya'mala bihisabihi wa kadza man saddaqahuma. Dan wajib bagi orang yang percaya dan yakin kepada perhitungan hari, dan yang menghitungnya itu bisa dipercaya, mengamalkan terhadap perhitungan yang biasa menghitung itu kalau dalam ilmu syariatnya namanya ilmu falak. Ilmu falak itu perhitungan hari apa semua. Kalau mengerti itu biasanya tahu itu kapan pohon ini berbuah, kapan ininya jatuh buahnya, kapan masaknya, itu ilmu falak. Itu kalau di Jawa masih ada itu Kiai Falak. Kiai Falak itu pembahasannya mengajarkan tentang ilmu falak saja, hitungan hari bagaimana seperti ini. Nah, itu hati. Jadi bagi yang dia mau mengamalkan seperti itu ya laksanakan kalau dia yakin betul seperti itu. Tapi kalau dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim urutannya seperti itu loh. Yaitu melihat hilal dulu. Kalau hilal tidak muncul baru digenapkan hitungannya. Baru kalau hilal tidak muncul maka baru diperkirakan seperti itu. Iya, sebelum kita lanjut Ustadz, saya mencoba menyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di Facebook.
Aldi Bro menyimak mendengarkan melalui channel 102,8. Terima kasih Pak Aldi, silakan bertanya kalau ada yang ingin dipertanyakan seputar pembahasan kita hari ini ya. Selanjutnya ada Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum. Saya baca ya Ustaz ya. Boleh. Bagaimana hukumnya kalau ada musafir langsung masuk dalam masjid sholat sendiri, sedangkan ini imam baru takbir pada saat sholat maghrib berjamaah di masjid? Yang saya tanyakan, apakah musafir tersebut bisa sholat sendiri di masjid pada sholat maghrib atau mengikuti imam masjid sholat berjamaah? Dari Atika di Lumpuh. Ya. Terima kasih Ibu Atika Putri Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana kalau ada musafir masuk masjid sedangkan berjamaah sedang bermulai, baik baru mulai takbir ataupun sudah agak lama ataupun masih satu rakaat lagi ataupun sebelum salam, bagaimana? Kalau dalam hukum itu sunnahnya ikut berjamaah karena pahalanya besar. Nah, tapi andaikan dia mau sholat sendiri pun tidak mengapa, cuma dia hilang pahala 27 derajat, 27 derajat, 27 apa namanya, ya pahala derajatnya itu pahalanya. Jadi kalau umpama afdolnya itu ikut berjamaah. Ada pertanyaan? Iya, jadi itu jawabannya untuk Ibu Atika ya. Baik, saya coba terima telepon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Aldi. Ya, masih di Lembang Pindrang. Iya. Terkait dengan tema ya, bahwa sering terjadi perbedaan masuknya Ramadan dengan dua ormas Islam ini, dan itu biasa terjadi. Kadang-kadang juga terjadi persamaan. Iya. 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 Dan beberapa waktu yang lalu ada perbincangan di salah satu media radio juga. Katanya tahun ini kemungkinan awal Ramadan ada perbedaan dua ormas Islam ini, tapi kemungkinan hari rayanya bersamaan. Jadi kan dalam satu bulan kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Iya. Itu ya. Iya. Ada 28. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin ya awal Ramadannya berbeda tapi akhir Idul Fitrinya bersamaan? Bersamaan, iya. Iya, karena memang banyak sebagian juga masyarakat bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya bilang Bahkan kan sebaliknya juga ada itu. Iya, ini kan biasa terjadi ya. Jangan cari perbedaannya, cari persamaannya. Semuanya benar. Iya. Yang salah yang tidak puasa. Iya. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Aldirbo, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa biasanya ketika puasa ataupun lebaran terkadang kan berbeda. Iya. Ataupun dari satu ormas ke ormas yang lain berbeda. Nah, kemudian ada yang puasanya berbeda tapi kemungkinan besar bisa juga Lebarannya sama. Ataupun sebaliknya. Iya, puasanya puasanya beda. Puasanya sama, lebarannya beda. Atau sebaliknya, seterusnya. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dilihat dari perhitungannya. Kalau yang memperhitungkan pakai hisab, perhitungan hisabnya mereka andaikan tanggal sekian sudah masuk puasa, kemudian perhitungannya dia Ramadannya sampai 29 saja. Nah, kemudian yang lain yang pakai ru'yah itu dengan melihat hilal, seperti NU dan pemerintah dan pakai ru'yah, seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim seperti itu kan ru'yah. Ternyata memutuskan bahwasanya hilalnya muncul pada tanggal setelah yang duluan. Nah, dan menurut mereka juga puasanya 29 hari. Iya. Maka nanti kalau umpama yang duluan andaikan contoh kita sebut saja ya, andaikan organisasi A menetapkan 1 Ramadan tanggal sekian. Contohnya tanggal berapa? Tanggal 1 dan puasanya itu menurut dia perhitungannya sampai 30 hari. Nah, kemudian yang ormas NU atau pemerintah ataupun yang melihat hilal, ru'yatul hilal, melihat hilal bulan, dia melihatnya ketika malam tanggal 2. Nah, berarti tanggal 2 nanti puasa.
Ternyata ketika sudah dapat 29 Ramadan, 29 Ramadan, maka dilihat lagi hilal muncul tidak. Kalau muncul, oh berarti menurut yang hilal itu melihat hilal, puasanya sampai 29 saja, berarti sudah lebaran. Berarti sama ini. Bersamaan dengan yang duluan karena mereka 30 hari ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, dilihat dari seperti itu maka akan timbul persamaan. Kok bisa seperti itu? Memang perhitungannya seperti itu. Coba kalau kita sepakat saja, kalau sepakat semua dengan perhitungan semua, ya nanti akan ketemu bareng semua. Tapi kalau yang satu pakai perhitungan, yang satu pakai hisab itu perhitungan, yang satu pakai ru'yatul hilal, maka dilihat ru'yatul hilal pasti seringnya berbeda. Seperti itu. Kalau mau sama ya, kalau pakai ru'yah semua. Kalau pakai hisab semua maka akan sama. Lalu bagaimana secara hukum? Boleh semua, tinggal kita pilih yang mana. Terus kalau secara hadis bagaimana? Disuruh melihat hilal dulu baru perhitungan kalau tidak bisa dilihat. Sama seperti kenyataan sama perhitungan yang jadi hukum kenyataannya. Contohnya kita punya anak SMP dikasih uang sakunya 15.000 per hari. Kita mau pergi ke luar kota, kabupaten. Kita selama 3 hari, maka kita kasih uang 50 aja lah. 50 nah ini Bapak Ibu mau pergi ini untuk 3 hari. Perkiraan sampai 3 hari 50.000. Perkiraan kan perhitungannya. Ternyata 1 hari 1 malam sudah habis. Digunakan untuk beli data. Bagaimana? Kenyataan yang jadi hukum. Lalu telepon, Pak, Bu, uang habis kirim karena beli data dan sejenisnya. Ya udah, perhitungan boleh, tapi yang jadi hukum kenyataannya seperti itu. Tuh. Jadi tinggal pilih kita yang mana, mau yang hisab seperti saudara kita Muhammadiyah dan yang lainnya yang pakai hisab, perhitungan silakan. Yang penting konsisten. Kemudian yang pakai ru'yatul hilal dengan melihat hilal, ya pakai ru'yatul hilal dengan hilal, melihat diteropong dulu nanti melihat sesuai ininya. Kalau muncul. Yang salah, yang tidak puasa, yang tidak sholat tarawih dan sejenisnya. Itu yang salah. Ya, seperti itu. Dan jangan sampai, saya puasanya cari yang agak lambat. Lebarannya cari yang agak cepat. Berarti kurang itu malah 28 hari nanti dia. Nah, itu. Jangan agama itu mudah tapi bukan dimudah-mudahkan. Iya. Selanjutnya ada tadi yang sholat itu, Ami, ada sedikit lagi yang sholat di atas. Jadi sholat berjamaah itu kalau imamnya sudah mulai, afdalnya ikut saja walaupun sisa detik-detik menjelang salam terakhir. Udah, pokoknya ikut saja supaya dapat 27 derajat. Tapi kalau memang sholat sendirian pun tidak mengapa. Yang nggak boleh itu sholat jamaah yang pertama lagi berjalan, entah sebentar lagi, entah masih lama, entah baru takbir, terserah. Kok mau buat jamaah lagi? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus selesai dulu jamaah pertama, baru kita buat jamaah lagi. Berjamaah lagi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Esti Kuswardani nih. Maaf Ustadz, mau tanya, bolehkah kita ikut puasa dengan yang duluan puasa walau kita bukan dari golongan itu? Makasih. Ya, bolehkah kita puasa duluan dengan orang-orang ataupun organisasi ataupun perkumpulan yang mendahulukan puasanya, bagaimana? Sedangkan kita bukan golongan dari tersebut. Kalau kita yakinnya kemana kita ini? Kita yakinnya ke perhitungan, secara perhitungan hisab kalendernya, maka silahkan pakai yang itu. Nanti lebarnya sesuai yang perhitungan juga. Tapi kalau kita yakinnya kepada yang ru'yatul hilal, yang dengan melihat hilal dulu, sistem kenyataan dulu, maka sesuai ikuti sistem kenyataan dengan melihat dulu, nampak tidak seperti itu. Ya diikuti saja keyakinannya. Keyakinannya kita yakinnya kemana? Kalau yakinnya sesuai yang duluan itu berarti pakai perhitungan kalender diperhitungkan, sekian. Ya udah, yang penting kita yakin. Nah, betul, bismillah. Tapi lebarannya juga harus ikut mereka. Jangan sampai ini kan kata orang, Ustadz, saya NU, tapi saya kan lebarannya ikut pemerintah. Saya puasanya ikut pemerintah. Saya puasanya ikut NU atau pemerintah. Lebarannya belakangan. Ininya puasanya. Muhammadiyah kan duluan pakai hisab. Nah, tapi ketika lebaran saya ketika Muhammadiyah ke lebaran saya enggak puasa. Kenapa? Karena saya pernah mendengar bahwasanya kalau sudah ada yang lebaran nggak boleh puasa. Ini bagi siapa? Yang lebaran itu nggak boleh puasa bagi yang yakinnya hari tersebut lebaran, maka bagi dia nggak boleh berpuasa. Tapi bagi kita nih sudah tahu ikut pemerintah, ikut NU sesuai ru'yah hilal, puasanya kan belakangan. Kok kita mau lebaran duluan, mau ikut mana ini? Kan nggak boleh duluan.
Maksud nggak boleh ketika lebaran itu nggak boleh puasa bagi yang yakinnya hari tersebut lebaran. Bagi orang Muhammadiyah yang duluan, kalau lebarannya pun duluan, maka pada hari itu nggak boleh berpuasa. Tapi bagi orang NU ataupun orang yang ikut pemerintah yang belakangan itu, karena dia menurut dia itu lebarannya besoknya, hari tersebut masih puasa. Walaupun ada yang lebaran, kan itu lebarannya Muhammadiyah, lebarannya orang yang yakinnya pada hari itu lebaran. Bukan berarti kita nggak boleh puasa nanti karena sudah ada yang takbiran, karena sudah ada yang lebaran. Bukan. Kalau kita yakinnya hari tersebut bukan lebaran, ya kita masih wajib berpuasa walaupun ada yang lebaran. Karena mereka yakinnya lebaran hari itu. Tapi biasa ada juga begini kejadiannya Ustaz. Kan biasanya ya Muhammadiyah itu duluan. Lebaran hari ini misalkan, otomatis yang lain itu warga NU masih puasa pada hari itu. Nah, kejadiannya begini Ustaz. Ada yang dia sudah tidak puasa, tapi dia juga tidak lebaran, menunggu sampai lebarannya NU. Bagaimana Ustaz? Ya kalau dia yakinnya hari tersebut lebaran, ya udah berarti nggak puasa. Nggak puasa. Tapi mungkin mau lebarannya sama mereka, ya silahkan. Tapi sholat Idul Fitrinya dia pas yang hari tersebut, hari yang kemarin dia lebaran. Tapi kalau umpama lebarannya ramenya ikut yang NU, berarti umpama mau ke masjid lagi ataupun mau sholat lagi, niatnya sholat kodo yang tahun-tahun lalu. Oh, bukan niatnya sholat Idul Fitri lagi, Ustaz? Iya, sholat Idul Fitrinya, tapi sholat Idul Fitri kodo yang lalu-lalu. Kodo. Karena dia kan lebarannya kemarin. Cuma karena dia mau ikut ramai, hari selanjutnya berarti dia nanti kodo. Karena sebetulnya dia lebarannya kemarin. Karena lebarannya ketika besoknya itu lebarannya orang NU pemerintah, kalau dia nggak masih boleh berpuasa, sudah boleh berpuasa. Ya, untuk Ibu Esti saya rasa jawaban Pak Ustadz cukup lengkap ya, cukup dimengerti. Selanjutnya untuk Lawanda, terima kasih. Assalamualaikum monitor. Iya, terima kasih mendengarkan mesra. Siapa tahu juga ada yang dipertanyakan, silahkan. Ya, dilanjut lagi Ustadz. Ya. Lanjut lagi ke pembahasan puasa. Sebetulnya panjang, cuma karena waktu sedikit kita ambil sedikit saja. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Kitabus Syami, bab berpuasa, wa syaratu wujubis syami. Salat wajibnya berpuasa, batu asya 4 hal. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi selama Islam wajib berpuasa. Yang kedua wa bulugu, balik. Nah, kalau balik maka sudah wajib berpuasa. Balik itu apa? Balik itu sudah tertaklif hukum dia, melaksanakan ibadah, kewajiban dia. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Dosanya ditanggung sendiri kalau sudah balik. Tapi kalau melaksanakan amal ibadah kepada dia sempurna, orang tua pun dapat. Tapi kalau anak kecil nih, anak kecil belum balik, dia puasa ataupun sholat ataupun amal ibadah yang lainnya apapun itu, dia pahalanya kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau melakukan dosa apapun tidak terhitung kalau belum balik. Gitu. Umur balik bagaimana? Perempuan laki-laki berbeda. Kalau perempuan qadru tis'a sinin bil haidi, kalau sudah umur 9 tahun biasanya haid. Kalau sudah haid maka sudah balik perempuan tersebut. Ataupun perempuan maupun laki-laki belum haid, perempuan tersebut umur 9 tahun sebelum belum haid, bahkan sampai umur 15 tahun hitungan hijriah nih. Tadi juga umur haid perempuan umur 9 tahun hitungan hijriah. Ada anak laki-laki ataupun perempuan umurnya sudah 15 tahun hitungan hijriah, belum pernah haid bagi perempuan, ataupun bagi laki-laki dan perempuan belum pernah mimpi hubungan badan, belum pernah keluar air maninya, kemudian sudah umurnya 15 tahun hitungan hijriah, maka itu pun terhukumi balik. Nah, kalau sudah umur 15 tahun. Tapi ada anak perempuan umurnya 9 tahun haid, maka sudah balik juga. Ataupun anak laki-laki belum umur 15 tahun, ataupun 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, tapi sudah mimpi hubungan badan, baik keluar mani ataupun tidak, maka terhukumi balik gitu. Maka orang balik itu wajib berpuasa. Kemudian yang selanjutnya wal aklu, berakal berarti normal, tidak pikun, tidak gila. Kalau normal maka wajib berpuasa gitu. Kalau gila enggak wajib, ataupun orang tua pikun enggak usah walaupun mampu berpuasa tapi pikun enggak usah. Kalau setengah gila Ustaz? Kalau apa? Setengah gila. Setengah gila. Nah, bisa juga, nggak boleh. Wal qudratu ala shaumi, yang selanjutnya mampu menjalankan puasanya, mampu melaksanakan puasanya. Jadi kalau selama mampu kita harus berpuasa. Pak Ustadz, nenek saya umurnya 90 tahun, orang tua nenek saya.
tapi masih mampu berpuasa. Bagaimana? Selama masih mampu berpuasa, walaupun umurnya 100 tahun, 1000 tahun, kalau masih mampu berpuasa, wajib baginya berpuasa walaupun umurnya ratusan tahun, walaupun umurnya puluhan tahun. Tapi kalau nggak pikun juga, nah, kan ada juga ada orang tua tapi pikun. Kalau pikun nggak wajib. Gitu. Tapi kalau masih normal, mampu berpuasa, puasa. Kalau saudara-saudara kita Ustadz yang aktivitasnya di luar, semisalkan tukang-tukang bangunan itu kan biasanya dengan alasan gimana berat gitu ya, apa kerja berat. Ya, yang penting prakteknya dalam syariat Bapak Ibu, kalau pekerja berat, bekerja bangunan atau apa dan sejenisnya, pekerja berat, yang penting niat sahur, kemudian niat dulu, praktek dulu, puasa dulu. Ternyata ketika dikerja, kerja nggak kuat, ya udah batalkan. Tapi nanti di hari yang lain wajib dikodok, gitu. Karena puasa wajib ketika hari santai, ketika hari tidak kerja, gitu. Nggak bayar ini Ustadz? Iya. Fidyah? Tidak. Yang serta merta wajib bayar fidyah itu yang tanpa mengkodok orang tua, wasyuyuh in azaza, wawan mata wa alaihi siyamu Ramadan, wal maridu at-tawil. Nah, bagi orang yang tua renta memang tidak mampu lagi berpuasa, ini langsung bayar fidyah. Kemudian tanpa mengkodok. Kemudian orang yang sakit menaun ataupun sakitnya tidak ada gambaran kesembuhan, maka langsung bayar fidyah. Kalau sakitnya, pas bulan puasa sakit total, tapi nanti ada gambaran kesembuhan, nanti setelah lebaran biasanya sembuh ini sakitnya. Ya udah nanti ketika sembuh kodok gitu. Nah, itu. Kemudian orang meninggal langsung dibayarkan fidyah oleh ahli keluarganya yang mampu. Tapi kalau ahli keluarganya nggak ada yang mampu, ya nggak usah. Nggak ada juga harta warisannya, nggak usah. Itu bukan serta merta bayar fidyah bagi yang sehat berfidyah. Kalau gitu nanti banyak orang yang enak sekali dalam hukumnya kalau langsung bayar fidyah. Kita ya udah kita nggak usah puasa aja, langsung aja bayar fidyah. Padahal kita mampu. Nah, itu intinya yang langsung bayar fidyah itu bagi orang meninggal. Maksudnya orang yang meninggal bagaimana nih? Yang meninggal ada hutang puasa. Kan pada tahun itu begitu? Iya, pokoknya kapan pun dia sudah meninggal. Orang meninggal tapi ada hutang puasa, bayarkan fidyahnya. Gitu. Ataupun orang tua renta ataupun yang sakit tidak ada gambaran kesembuhan, langsung bayar fidyah. Tapi bagi kita yang sehat-sehat wajib mengkodok. Tapi ada dua double ini. Kalau umpama jatuh tempo, contohnya gini. Tahun kemarin ada hutang 3. Sudah masuk Ramadan belum juga dikodok yang kemarin, maka nanti selain mengkodok 3 hari plus bayar fidyah 1 mud, yaitu 6 on sekali 3. 6 on sekali 3. Nah, nanti masuk Ramadan lagi. Yang 3 kemarin belum dibayar, maka yang di plus fidyahnya tetap dibayar lagi fidyahnya kalau puasanya sesuai jumlahnya 3 hari. Masuk Ramadan lagi belum, nah nanti tambah lagi itu 3 kali fidyah. Nah, ininya kalau puasanya sesuai jumlahnya. Nah, kalau ini jatuh tempo bagi orang yang ada waktu senggang, tidak ada apa-apa, kita memang sengaja mengundur atau malas dan sejenisnya, ini maka plus bayar fidyah. Tapi bagi orang yang ada hambatannya, halangannya seperti perempuan, ada halangan lagi ataupun menyusui lagi, lahir lagi, hamil lagi dan sejenisnya, maka dia cukup mengkodok saja di hari yang ketika free, ketika bisa. Ustaz, bagaimana ini banyaknya puasanya? Ya penting diingat kemudian niat aja membayar, entah seminggu sekali, entah seminggu 2 kali, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali ataupun setahun sekali. Yang penting ada niat mengkodok, membayar puasa. Keburu meninggal belum terlunasi, Allah sendiri yang melunasi. Tapi kalau nggak ada niat membayar, ini yang dipermasalahkan. Sama seperti kita punya utang kepada orang lain, punya hutang uang, niat membayar, nyicil nanti sedikit-sedikit dibayar, sedikit-sedikit dibayar. Tapi keburu meninggal belum lunas, ahli keluarga juga nggak ada yang mampu ataupun nggak tahu, yang menghutangi juga nggak menagih, nanti di akhirat akan dilunasi oleh Allah. Berbeda dengan orang yang memang nggak mau bayar. Nah, ini akan dipermasalahkan. Makanya kita mau puasa ataupun niat membayar walaupun sedikit-sedikit. Gitu. Iya, Ustaz sebentar saya coba terima dulu teleponnya masuk ini melalui WA kayaknya nih. Iya. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lawanda, iya. Iya. Ini ada yang saya tanyakan. Ya, silakan. Kan kami jualan. Saya ingin tanya gimana hukumnya bagi kami ya
menjual di bulan suci Ramadan. Menjual di bulan suci Ramadan, Iya. iya. Dan selanjutnya mungkin di luar dari tema Ramadan ini bisa. Ya, bisa Iya, silakan, Pak. bisa. Ini yang saya tanyakan, bagaimana hukum dan pandangan Islam mengenai ini produk kami, kebetulan produk yang kami dagangkan ini sudah bersertifikat halal semua. Tapi bagaimana hukumnya atau pandangannya apabila ada pegawai kami yang non-muslim? Non-muslim, iya. Saya rasa itu aja. Ya, Iya. ya, Terima kasih, Bapak Lawanda. Bapak Lawanda Food and Drink, ya semoga berkah Usahanya ya. Ya. Insya Allah. Jadi pertanyaannya, bagaimana bagi kita menjual makanan di bulan Ramadan? Iya. Nah, makanya kita niatnya ketika jual di bulan Ramadan kan, kalau bisa jangan sampai memancing orang supaya membatalkan puasanya. Puasa, Tapi bagi yang kita jual makanan, caranya bagaimana? Niatnya, niat saya menjual itu untuk orang yang berhalangan berpuasa dan untuk berbuka. Maka boleh. Makanya dari awalnya itu kita niat berjualan makanan jadi ataupun makanannya ketika bulan Ramadan, niatnya saya menjual makanan untuk berbuka dan atau untuk orang yang berhalangan berpuasa, kan boleh. Bagi orang yang berhalangan berpuasa nih, seperti haid ataupun nifas, hamil, apa yang menyusui memang tidak mampu lagi berpuasa, kemudian apalagi orang yang tidak mampu berpuasa, tua renta dan sejenisnya, untuk orang yang musafir juga, kan musafir boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau mampu, bagusnya puasa saja. Nah, kalau ini boleh dibatalkan, tapi wajib dikodor yang lain. Nah, ini kita niatnya menjualnya itu untuk orang yang berhalangan berpuasa. Yang berhalangan, iya. Kemudian ini juga, ataupun baik di situ ditulis juga bagus lagi. Kami menjual makanan selama Ramadan untuk berbuka puasa ataupun bagi yang berhalangan. Ya. Nah, di situnya nggak perlu ditulis berhalangan puasa pun tidak mengapa. Siapa tahu tuh kesinggungan orang-orangnya. Berhalangan. Berarti niatnya kan kita tahu maksudnya. Saya berjualan niat untuk orang yang untuk berbuka dan untuk yang berhalangan berpuasa. Kemudian tadi sertifikat halal ya. Bagaimana kalau kita menjual makanan sertifikat halal sudah halal. Jadi Bapak Ibu, sertifikat halal itu pengakuan saja. Jadi ini bukan kami menyampingkan sertifikat halal ya, karena itu dari Kemenak arahannya supaya bagus, supaya orang tertib, supaya layak. Maka andaikan tidak membuat sertifikat, ini bukan berarti kami mengajak orang supaya tidak buat sertifikat halal. Arahan dari pemerintah Bapak Ibu, arahan dari Kementerian Agama, arahan dari pemerintah semuanya, semua UMKM atau apa harus segera pakai sertifikat halal. Jadi ini di luar itu dulu. Ini andaikan tidak sertifikat halal pun tidak apa-apa. Yang penting makanannya halal, sudah sah secara hukum. Tapi kita bernegara. Kita kan ada aturan negara. Anjurannya perintah dari pemerintah disuruh buat sertifikat halal, udah pengakuan saja. Nanti ada juga orang yang sertifikatnya halal tapi yang dijual haram, bagaimana? Secara hukum memang udah dapat sertifikat halal, tapi yang dijualnya haram, ya haram. Andai kan ada orang yang belum dapat sertifikat halal tapi yang dijualnya halal, apa yang dibuatnya dari perkara yang halal. Cuma kita kan harus ada pengakuan dari negara, pengakuan dari legalitas atau apa. Karena kita hidup berwarga negara, kita hidup bernegara, harus ada aturannya juga. Nah, itu buat segera yang belum punya sertifikat halal. Kemudian contohnya tadi, bagaimana kalau yang kerjanya itu non muslim? Kan yang dijual kita perkara yang halal. Walaupun yang kerja non muslim, selama dia kelihatannya tidak membawa najis, ya tidak mengapa. Kecuali dia pas mau kerja bawa anjing yang masih basah. Kalau anjingnya kering sama kering, dipegang dia nggak apa-apa. Kalau salah satunya basah atau basah dengan basah, anjingnya basah, dianya basah, dipegang lalu kerja ke tempat kita, ya kan dia masih ada najisnya itu. Takutnya tertempel dengan barang-barang kita, dengan makanan kita, jadi najis semua itunya. Tapi kalau andaikan dia bawa anjing tapi anjingnya kering, dianya kering, terus bawa anjing terus dilepas, dia langsung kerja pun tidak mengapa. Itu tanpa harus bersihkan dulu, seperti itu. Jadi tidak apa-apa Ustadz ya, misalkan tadi kata saudara kita ini dia pekerjaannya itu ada non muslim, tidak apa-apa ya. Tidak mengapa, bagus. Apalagi niatnya
membantu Iya. sosialisasi untuk kita itu kan bersosial, menolong mereka juga. Iya. Tapi memang kalau dalam hukum ya lebih berkah mana? Lebih berkah orang yang sholat, Bapak Ibu. Yang lebih berkah itu orang yang taat, yang sholat. Makanya tapi minimal kita supaya membantu mereka juga, minimal kita ketika beli ketika menghidangkan bahan bakunya bismillah kita. Walaupun di situ andaikan karyawan kita ada yang non muslim semua, kita yang muslim bismillah, insya Allah tertutupi dengan yang muslim baca bismillah, kita yang punyanya baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah berkah. Iya. Selanjutnya kembali Ibu Atika bertanya ini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang tua tidak berpuasa setelah dia Bagaimana hukumnya kalau ada orang tua tidak berpuasa setelah dia meninggal? Apakah anaknya bisa membayar utang puasa orang tuanya melalui membayar fidyah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Atika Putri Ramadhani, terima kasih. Yaitu bagaimana hukumnya kalau ada orang tua yang tidak berpuasa, kemudian setelah meninggal, apakah anaknya bisa membayar utang puasa orang tuanya dengan membayar fidyah? Iya, memang orang tua itu maksudnya walaupun enggak tua, ada orang meninggal, ada hutang puasa, maka ahli keluarganya cukup membayarkan fidyahnya. Kalau ahli keluarganya mampu, kalau tidak mampu tidak usah, karena Allah juga tahu memang tidak mampu. Enggak ada juga harta warisannya, tidak usah. Seperti itu. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kemudian selanjutnya sebentar lagi wa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardunya berpuasa ada 4. Yang pertama an-niyatu niat. Niat kapan? Niat puasa Ramadan sama wajib. Niat puasa Ramadan sama sunnah berbeda. Puasa wajib sama sunnah berbeda. Kalau puasa Ramadan likulli yaumin, likulli lailatin. Setiap hari harus niat, hadisnya, dan harus dimalamkan. Malam yabit asyamu qabla fajri fala siyamalah. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa Ramadannya, maka sampai sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak sah. Kalau kita niat puasa Ramadannya tidak di malam hari, ataupun batas terakhir pas azan subuh. Fajar sodik tiba, fajar sodik muncul, ataupun azan subuh. Azan subuh baru niat, tidak sah puasanya, nanti dikodok. Makanya niatnya malam. Kan imam bersama jamaah kan biasanya ngulang-ngulang niat setelah sholat tarawih menjelang sholat witir atau setelah sholat witir sempurna baru niat. Nah itu apa sih gunanya? Gunanya mengingatkan kita. Kalau ditanya itu ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Niat mengulang-ulang, Nabi dan para sahabat mengulang-ulang niat puasa setelah tarawih atau setelah witir tarawih, nggak ada. Tapi walaupun seperti itu nggak ada di zaman Nabi, itu kan kalau kita lakukan di zaman sekarang memang bidah, tapi bidah hasanah, bidah yang baik. Hikmahnya mengingatkan supaya orang ingat, oh niat puasa Ramadan itu harus di malam hari, segera niat. Maka kalau ada orang yang nggak pernah bangun sahur, belum niat malamnya, yang penting udah kenyang, bangunnya pas azan subuh, tapi malamnya nggak niat, ya nggak sah puasanya. Makanya niatnya dari malam, makanya imam itu bersama jamaah mengulang-ulang niat itu gunanya itu supaya kita ingat. Batas terakhir kapan? Batas terakhirnya azan subuh. Kalau azan subuh baru niat tidak sah. Kalau masih salat masih bisa segera niat. Saya puasa Ramadan besok karena Allah Taala. Ustaz, terus katanya saya pernah mendengar niat 1 bulan bagaimana? Dalam mazhab Hanafi pun boleh. Dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu boleh niat 1 bulan full. Umpama sudah masuk Ramadan. Niat 1 bulan full, tapi dalam mazhab Syafi'i kita juga boleh ambil mazhab Hanafi niat 1 bulan full, tapi bukan berarti di setiap malam kita tidak niat. Setiap malam niat. Adapun niat yang 1 bulan full kemarin yang niat 1 bulan full itu untuk serep ketika lupa. Makanya ketika sudah masuk Ramadan niat 1 bulan full. 1 bulan full puasa Ramadan niatnya. Kemudian nanti tiap malam tetap niat, ternyata ada yang kelupaan, tidak niat, maka akan tertutupi dengan niat yang 1 bulan tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau puasa sunnah berbeda. Kalau puasa sunnah Bapak Ibu, puasa sunnah walaupun pagi nih, walaupun sekarang niatnya puasa sunnah masih bisa nih. Dari tadi subuh pas azan subuh nggak makan, nggak minum, habis subuh juga nggak ada makan minum sampai sekarang. Kita sekarang niat puasa, boleh puasa sunnah. Sampai batas terakhirnya sampai istiwa. Sampai matahari pas berposisi di tengah-tengah, kalau puasa sunnah tidak bisa lagi. Tidak bisa. Walaupun dari tadi pagi belum makan minum. Batasnya sampai matahari berposisi di tengah-tengah. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi kan niat, puasa niatnya di malam hari. Kemudian hikmahnya itu kalau umpama sudah niat, andaikan kita tidak
bangun sahur ataupun kesiangan, bangunnya subuh, azan subuh, ataupun setelah orang selesai berjamaah kita baru bangun, kalau malamnya sudah niat, sudah sah, karena apa namanya, sudah niat puasa Ramadan tadi malamnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wal imsaku anil akli wal wasyurbi, dan menahan untuk tidak makan dan minum, ini ketika berpuasa. Sama juga ketika wal jima'u, dan menahan untuk tidak hubungan badan. Hubungan badan, jadi nggak boleh umpama apa namanya ketika berpuasa melakukan hubungan badan, maka nanti kita akan membayar qada juga plus bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu denda. Dendanya apa bagi yang melakukan hubungan badan? Waman wati fi nahar ramadhana, barang siapa yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan, fa alaihi al-qada wal kafaratul uzma. Maka wajib bagi dia selain mengkodo di hari yang lain dan plus bayar kafaroh. Yang pertama apa? Itsku raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak. Memerdekakan budak yang mukmin. Kalau sekarang di Arab pun nggak ada budak. Kalau tidak ada, paling yajid pasyamu syahraini mutatabi'ani, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut estafet tanpa jeda. Wah Ustaz, suami saya walaupun kerja di kantor AC-nya nyala semua, kayaknya tidak mampu itu puasa 2 bulan berturut-turut estafet tanpa jeda. Waliam sati, kalau tidak mampu, maka pait amusitina miskinan likuli miskinan mudun, maka wajib ngasih makan kepada fakir ataupun miskin sebanyak 60 orang, satu orangnya senilai 1 mud. 1 mud itu berapa? Watu sawiya situ mi'ati graman, menyamai 600 gram. Fidyah itu sama. Fidyah sama denda kafaro itu sama. 1 mud itu nilainya 600 gram. 6 ons. Pak Ustadz, dari Kementerian Agama, dari kantor Kemenag menetapkan segini-segini. Oh, berarti itu lebih. Kalau lebih bagus lagi karena lebih aman. Tapi secara hukumnya itu yang penting paling sedikitnya 6 ons sudah. Karena 1 mud itu mencukupi. Sudah mencukupi seperti itu. Maka ketika Ramadan jangan melakukan hubungan badan di siang hari, malamnya saja. Bahkan Bapak Ibu setelah sahur silakan, masih boleh Bapak Ibu. Andaikan setelah sahur ini mau hubungan badan lagi boleh. Tapi ketika azan berkumandang segera dilepas cabut, lanjut puasanya sah. Tapi kalau setelah sahur dia hubungan badan, pas azan berkumandang dia lanjut terus saja, ini batal. Nanti qada juga, nanti denda juga. Sama seperti makan minum Bapak Ibu. Kan imsak di kita sama imsak di Arab berbeda. Imsak di Arab itu imsak tahan. Imsak itu artinya tahan itu sudah stop, nggak usah makan minum. Nah ini imsaknya di Arab sama di kita beda. Kalau di Arab memang imsaknya itu mau azan, ini mau mengumandangkan azan, imsak berarti udah waktunya azan, ini udah nggak bisa makan minum lagi. Tapi kalau di kita, imsak di kita 10 menit sebelum azan. Itu hikmahnya, indahnya ulama Nusantara membuat ancang-ancang supaya kita mudah. Coba kalau imsaknya pas semua azan, kita mau lagi makan paleko pedas-pedas, ataupun makan sambal terasi dan pedas, tiba-tiba imsak mau azan langsung Allah Akbar. Kalau gitu saya nggak usah puasa, orang saya belum minum belum apa. Tapi indahnya kita coba di Nusantara imsaknya 10 menit sebelum azan, supaya ancang-ancang, ada perkiraan, ada persiapan. Ini udah imsak 10 menit lagi mau azan, segera. Yang belum merokok silahkan merokok, yang suka merokok. Yang belum puas minum silahkan, saya belum sikat gigi pakai odol silahkan segera, karena masih ada waktu sebelum azan. Kalau sudah azan segera makanan yang ada di mulut, minuman yang ada di mulut dimuntahkan, lanjut puasanya sah. Gitu. Ada yang telepon tadi bukan? Enggak. Iya. Itu. Saya rasa cukup gamblang pembahasan Pak Ustadz untuk kita hari ini ya. Iya. Dan masih ada kesempatan ini Ustadz. Ya Bapak Ibu, intinya kami sampaikan dimanapun berada, gailah ilmu agama supaya ibadah kita sah sempurna. Nah ini sebetulnya pembahasan puasa, belum lagi yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, kemudian yang makruh-makruh puasa dan seterusnya, sunnahnya dan seterusnya. Maka untuk lebih paham lagi, kita jangan bosan menuntut ilmu ke siapa saja, para ulama, ustadz siapapun. Maka tuntutlah ilmu, karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, artinya saja, Arabnya kami hafal hadisnya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan, dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu agama itu wajib. Iya. Saya juga informasikan ke Insan Mesra semuanya, ini kan sudah minggu terakhir ke pertemuan kita di bulan Saban. Insya Allah pada bulan Ramadan yang akan datang sepertinya Pak Ustadz tidak membersamai kita ya. Iya, bulan Ramadan nanti ini, bulan Ramadan tahun ini kami insya Allah berada di
Papua karena dikontrak di sana. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi setelah Lebaran ya. Ya. Setelah Lebaran Insya Allah bulan Syawal kita akan bulan Syawal berjumpa kita lagi lanjut di lagi. acara Semoga umur kita sampai ke Insya Allah, Insya amin, Allah. amin, amin. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini, sama-sama. ya. Dan juga buat semua teman-teman Insan Mesra yang sudah gabung di Facebook, yang gabung di layanan telepon kita, yang gabung juga di WhatsApp kita tadi ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita ikuti hari ini, Insya Allah ada manfaatnya dan kita bisa mengaplikasikan Insya Allah di bulan Ramadan nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102